Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Banten. Kembali lagi di Kiprah Indonesia bersama saya Dede Firdaus. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan yang sejuk bernama Teras Bambu. Nah, sesuai dengan namanya, di tengah hiruk kota Serang, ini berdiri sebuah tempat yang bangunannya ini bernuansa bambu yang sejuk, ya, adem, dan pastinya Instagramable. Sudah bersama saya saat ini dengan owner dari Teras Bambu, ada Mbak Friska Septianti Lintang. Iya, Kabar baik, Mbak Friska. alhamdulillah. Terima kasih, Mas Dede. Ya, Kabar akhirnya kita baik. punya kesempatan untuk berkunjung. Sebenarnya tidak jauh dari kantor kita ya, Mbak ya. Banget, banget, Banget. banget. Tapi dapat kesempatan kali ini kita datang dan berbincang silaturahmi gitu ya Dengan senang dengan hati. Mbak Friska. Iya. Dan ternyata memang kota Serang yang terkenalnya panas katanya, Ya, betul. padat, ibu Betul. kota gitu ya, macet. Hiruk pikuk. Hiruk pikuknya. Ternyata kita datang ke sini sangat jauh berbeda. Oh ya. Ya kan? Di sini jadi adem, mungkin juga bisa apa namanya, lebih privacy gitu ya. Betul. Gimana nih Mbak Friska konsepnya bisa punya ide seperti ini? Wah. Terima kasih nih Mas Dede. Ini apa namanya? Sekali lagi saya ucapkan terima Iya. kasih sudah mau datang di ruang sederhana yang bernama Teras Bambu. Teras Bambu kalau bahasa Sundanya tuh teras awi. Teras awi. Teras Teras awi. itu halaman rumah Halaman ya. rumah, kalau awi kan bambu ya bahasa Bambu Sunda. awi. Apa sih yang menjadi konsep mungkin Iya, ya di konsepnya. sini? Ya mungkin itu tadi berangkat dari mungkin saya senang tanaman, Mm-mm. gitu. Mungkin saya senang tanaman dan saya juga sering main tuh ke daerah Bogor, Bandung. Kalau kita lihat kan di sana memang dari secara geografi alamnya kan di sana tempat yang adem ya, Adem. gitu banyak tanaman dan saya pikir kayaknya mungkin masih bisa ya di Serang kita buat tempat yang sejuk walaupun dengan udara yang panas tapi kita lakukan dengan keseimbangan alam tadi. Iya. Toh tentu banyak juga tanaman-tanaman yang ramah dengan panas. Iya. Bahkan dia senang banget sama panas makanya dominan di sini tanaman-tanamannya itu dominan yang senang panas. Mm-mm. Gitu, nggak terlalu suka banyak air gitu ya. Nah, konsepnya berangkat dari itu sih, dari saya yang senang tanaman, terus di sini ada halaman kantor saya Mm-mm. yang mungkin kita bisa buat ruang silaturahmi dengan banyak orang Mm-mm. karena saya juga senang dengan bertemu dengan banyak orang gitu. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin itu. Jadi ya buat ruang dulu deh, buat Jadi ruang yang nyaman. memang sengaja dibuat ramah lingkungan dengan tanaman gitu ya. Iya. Konsepnya bambu. Jadi apa bisa jelasin nggak konsep-konsep seperti apa sih mungkin yang Mbak Friska ini udah bangun atau yang sudah ada di sini? Oke, untuk teras bambu sendiri sih sebenarnya awalnya tuh ruang titik kumpul awalnya. Iya. Jadi banyak kita tuh di sini sama teman-teman adik-adik muda, bukan hanya muda saja tapi senior-senior dari berbagai organisasi. Yang masih merasa muda. Betul, karena kita harus berjiwa muda seperti Mas Dede kan namanya Dede terus ya biar. Beda terus. Jadi di sini kita ruang titik kumpul membahas banyak hal lah. Iya. Bisa tentang tentang pergerakan anak Bisnis. muda, bisnis gitu kan, ataupun organisasi yang hal-hal bergerak di bidang positif. Gitu. Iya. Nah, awalnya itu gitu karena ya ruang titik kumpul tadi. Tapi akhirnya berjalannya waktu, saya pikir wah kayaknya nih bagus juga ketika kita buat di sini ruang apresiasi bukan hanya untuk saya tapi untuk kita semua. Iya. Nah, saya merenung karena saya senang tanaman gitu kan. Apa ya yang kira-kira bisa relate dengan nilai yang mau saya usung dengan alam yang ada di sini. Saya ambil dari Teras Bambu dan namanya pun filosofi sekali, bukan Iya. hanya sekedar nama bagi saya. Bagi saya Teras Bambu itu ruang renungan penuh dengan harapan dan doa. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari filosofi bambu sendiri kan, bambu itu bertumbuh tidak serta-merta. Mm-mm. Melalui proses panjang untuk pembentukan dari akar ke bawahnya saja itu bisa menghabiskan mungkin 4 sampai 5 tahun. Iya. Dan ketika mereka tumbuh kembang ke atas, mereka bukan hanya sekedar tumbuh tapi mereka memiliki kekuatan dan juga tetap fokus
diterpa angin sekencang Iya. apapun dia tetap konsisten. Betul. Harapannya sih itu kurang lebih ya dari teras bambu itu sendiri. Dan selalu bertunas ya, Dan akan selalu terus tumbuh. dan harus bertumbuh, dan lihat deh, bambu itu nggak Iya. pernah sendirian. Iya, Dia selalu berkelompok. iya. Nah, itu yang saya pikir ketika kita punya energi positif, ada hal yang ingin kita lakukan, hal kebaikan, kita juga tidak boleh ego, kita juga tidak boleh merasa kita paling benar, paling bisa. Yuk kita sama-sama. Tentu kan ketika kita lakukan bersama-sama, mudah-mudahan gitu. Bisa dilakukannya juga, pergerakan bisa lebih luas dan lebih banyak. Iya, karena Itu sih manusia masuk harapannya. makhluk sosial ya, Mbak ya. Betul. Kita Jadi- kan nggak bisa hidup sendiri kan. Bener. Jadi kalau kita dari masuk aja kita udah disambut sama di belakang ini Oke, bambu. Ya, ini memang ikoniknya gitu ya. ya. Ikonik banget. Yang buat foto Instagramable juga Iya. salah satu tempatnya di sini. Ini bersejarah bagi Oh, saya. apa nih? Bersejarahnya saat itu saya pikir apa ya yang bikin ikonik untuk di teras bambu, Iya. tapi masih tetap ada bambunya gitu. Kalau kita kasih pohon bambu kayaknya saya serem juga, karena kalau bambu banyak di bawah itu tadi sebelum ada banjir. Itu pohon bambu semua. Cuma kayaknya kurang gitu eye catching mungkin kalau Iya. taruh untuk dihiasan di tengah-tengah sini sempit. Ini kita ambilnya dari Pandeglang dan dari teman-teman yang dulu bareng-bareng di sini. Gitu, kita ambil dari sana, diambil betul-betul apa namanya ya, dari pohon kita bawa dan diinapkan dulu beberapa hari karena untuk dikeringkan. Iya. Terus dan ini pun disusunnya bersama-sama. Makanya saya tidak pernah menghilangkan sejarah itu. Di sini banyak adik-adik juga yang udah berkiprah untuk bisa mensukseskan ya teras bambu. Jadi sejarahnya nih lumayan, ini dibangun bareng-bareng gitu. Jadi emang sengaja dibuat, diambil bambunya, bawa ke sini bareng-bareng sebagai titik kumpul nantinya gitu ya, buat teman-teman nongkrong. Banyak yang bilang kenapa di atasnya nggak dibikin biar simetris? Bagi saya biarin Oh, iya, betul. secara alami. Karena kan semua itu kita butuh naturalisasi Yang alami. betul-betul ya itu seolah ya. Jadi kalau pemirsa atau pendengar datang ke sini juga, ini kan sebenarnya letaknya berada strategis ya di Kota Serang ya, di Dalung lebih tepatnya. ya. Apa yang bisa mereka dapatkan kita datang ke sini? Bisa dijelasin nggak konsep atau misalnya beberapa hal yang kira-kira lantai 2, apa yang bisa mereka dapatkan ketika datang ke sini? Oke. Suasananya. Berangkat dari awal ruang titik kumpul tadi. Iya. Ruang titik kumpul di sini apa sih, ingin apa? Rata-rata kan kalau setiap orang kumpul pasti ada membahas dong. Nggak mungkin orang berkumpul satu dengan lainnya diam. Iya sih, kadang-kadang diam kita dengan generasi gadget ya. Tapi tidak. Di sini itu saya ingin tuh ada hal yang selalu didiskusikan. Tentang apa? Tentang banyak hal yang bisa kita kolaborasikan dengan satu orang dan dengan yang lainnya untuk apa? Untuk tujuan kemaslahatan. Ya kalau kita bilang kemaslahatan bersama pasti untuk kebaikan bersama. Jadi mungkin akan berbeda dengan coffee shop ataupun resto lainnya yang dimana mereka hanya mengusung ketika orang datang ke coffee shop pasti nongkrong, pengen ngobrol, just nongkrong. Ataupun misalkan orang ke resto mau makan. Tapi di sini ada hal lain yang saya ingin ciptakan, sebenarnya agak apa ya, agak ribet. Kalau teman-teman saya bilang ngapain sih itu ribet-ribet, karena buat saya ketika orang kumpul kan pasti butuh makan, pasti butuh minum. Nah, tapi saya tidak hanya ingin mendapatkan hal itu. Ketika orang datang ke sini tuh orang bisa mendapatkan hal yang lain, gitu loh. Entah itu koneksi, entah itu mereka anak-anak muda yang bisa memberikan hal positif bagi mereka. Saya bilang tadi kan teras bambu juga bisa menjadi ruang apresiasi. Dan kebetulan alhamdulillah kita juga ada beberapa spot yang akan digunakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti itu salah satunya. Jadi resto cafe pendukung, tapi untuk teras bambu itu sendiri adalah ruang dan tempat. Tempatnya bisa dimanfaatkan teras bambu gitu ya. Karena kalau kita lihat juga di pojokan sana bisa dimanfaatkan untuk beberapa misalnya pemberdayaan lokal gitu ya. Apa yang bisa dimanfaatkan di sini? Sebenarnya ya itulah belajar ya. Kembali lagi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tentu kita hidup itu kan tentu harus terus belajar ya. Seperti pepatah mengatakan kita belajarlah sampai ke liang lahat. Nah, jadi dalam proses teras bambu ini berdiri pun terus belajar, berinovasi apa yang kira-kira bisa dilakukan. Alhamdulillah dulu dari pertama kali kita buka teras bambu untuk bisa mengembalikan, salah satu yang mau diusung adalah dari segi ekonomi kreatif. Karena ketika kita melihat sejarah masa lampau, nenek moyang kita itu semua adalah saudagar. Betul kan? Dengan kekayaan, gemah ripah loh jinawi, dengan surga yang luar biasa.
kita semua bisa bahkan menjadi incaran para mancanegara, wisatawan, bukan wisatawan, dulu bahkan orang mancanegara itu datang ke sini untuk bisa mendapatkan hasil bumi dari kita untuk dibawa ke negara. Betul. Nah, saya berangkat dari, kalau kita bicara ke masa lampau tentu terlalu terlalu berat juga. Tapi yang setidaknya yang saya mau ambil adalah sedikit saja, bahwa dulu para leluhur nenek moyang kita adalah para saudagar, para pengusaha. Nah, gimana sih caranya untuk bisa mengembalikan ruh seorang putra bangsa yang memiliki kemandirian secara ekonomi, bisa berdikari, apalagi berdampak. Nah, itulah yang awal kenapa kita usung di sini gerakan ekonomi kreatifnya tadi, bukan hanya titik kumpul. Kalau misalkan kita titik kumpul kan kalau nggak ada conclusion-nya, buat apa? Tapi ada hasil akhirnya, kita harus punya nilai ekonomi yang bisa kita sinergikan bersama. Nah, perjalanan transformasi ini panjang ya, dari mulai kita bikin usaha di sini macam-macam, pembelajaran tadi. Dan bukan saya, tapi teman-teman yang untuk belajar wirausaha di sini. Termasuk salah satunya Rifki, dulu di sini sempat usaha juga, adapun teman-teman yang lain di sini juga sama. Jadi semacam Pujasera tapi dapur satu. Sebenarnya bukan itu yang saya mau tonjolkan, tapi bagaimana mereka memiliki jiwa menjadi seorang entrepreneur. Walaupun hanya sekedar jualan. Tapi kan someday ketika mereka udah punya basic itu, mereka bisa melakukan hal yang lebih besar daripada itu. Nah, itu proses yang pertama. Nah, yang terakhirnya setelah saya berevolusi terus ya. Banyak juga di sini teman-teman pegiat budaya gitu kan, sejarawan ataupun banyak teman-teman akademisi lainnya, dan juga seni rupa. Saya bilang gini, selain dengan alam, banyak hal yang bisa saya lekatkan, karena kita ini bicara tentang Indonesia. Indonesia itu luar biasa ya. Apalagi kita bicara Banten. Banten itu sebenarnya kalau kita lihat sejarah itu betul-betul menjadi bukan hanya sebuah kawasan provinsi, tapi bahkan dulu tuh dikenal sebagai mungkin sebuah negara. Kalau saya waktu itu mengutip dari apa yang disampaikan oleh Abah Yadi ya, dari beberapa mungkin yang pernah dilakukan penelitian oleh beliau. Nah, saya berpikir setelah saya berevolusi dari tadi menampilkan untuk dari histori kita yang sebagai orang-orang yang para pengusaha, pebisnis, ternyata saya muncul lagi lebih diperkuat lagi. Oh ya, berarti apa nih yang kita harus memiliki signature tersendiri untuk bisa mengembalikan ruh marwah kita Indonesia. Karena saya lihat hari ini banyak anak muda ataupun mungkin orang-orang ya seumuran saya dengan yang lainnya lebih gemar untuk melakukan dari mulai fashion, lifestyle, ke barat-baratan. Dan saya tidak anti, tapi buat saya kenapa kita sampai punya jati diri gitu ya. Kenapa sampai hilang? Kenapa sampai hilang? Akhirnya mendalam tuh, belajar saya tuh mendalam. Kenapa sampai hilang? Oh ya, ternyata hari ini kita sudah melalui mediator perdagangan lintas negara tadi, kan ada MEA ya. Ternyata itu memiliki dampak yang luar biasa. Contoh lifestyle seperti kita makanan. Hari ini kita lebih gemar dengan tteokbokki. Itu kan kalau di kita cilok. Iya, cilok. Cuma sausnya beda gitu. Nah, dengan sausnya beda gitu loh. Ataupun ada hal-hal seperti kayak contoh atau makan jenis lainnya seperti salad. Kalau di barat ya. Kalau di kita kan gado-gado, karedok. Itu kan saladnya orang Indonesia, tapi kayaknya mereka kurang gitu, ngerasa keren. Nah, saya ingin mengembalikan, memunculkan kembali gitu ya, nilai-nilai kecintaan kita terhadap Indonesia, terhadap tanah air kita, dengan hal-hal yang sederhana dari mulai mengapresiasikan kembali untuk mereka tuh pede bahwa Indonesian pride gitu. Iya, betul. Itu tuh yang buat saya tuh ya bangga gitu loh. Nah, akhirnya mulai yang diusung dari saya, coba dah saya punya ruang kecil di dalam, walaupun nggak besar. Terima kasih banyak Pak Firmanli, saya banyak sekali belajar dari beliau. Beliau juga salah satu guru besar dan kurator dari IKJ. Dari beliau saya terinspirasi untuk menjadikan di dalam itu untuk ruang apresiasi para seni rupa, seniman yang ingin menampilkan karyanya di teras bambu. Mangga silahkan datang ke sini. Itu dia tuh, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi memang kedepannya juga akan seperti itu ya? Ya, gitu. Karena saya bilang gini, karena kan awalnya seperti
niat dan tujuan saya membuka Teras Bambu adalah Iya. untuk ruang titik kumpul, Iya. sinergi untuk hal-hal positif yang kita bisa kolaborasikan antara satu dengan lainnya dalam ya menyongsong Indonesia emas lah, tapi kan terlalu jauh. Tapi kan ada hal apa nih yang bisa kita lakukan sebagai generasi anak bangsa hari ini? Iya. Gitu. Arahnya ke sana gitu ya. Mungkin itu ya, karena kan Heeh. tidak ada yang langsung tiba-tiba. Iya. Harus semua on proses kan. Nah itu buat saya seorang Friska dan saya bukan siapa-siapa. Dengan ruangan yang sesederhana ini, mudah-mudahan harapannya semoga bisa memberikan impact positif ya, hal baik untuk banyak pihak. Ya, amin. Amin. Jadi Harapan. kalau kita dengar ceritanya ternyata memang punya sejarah cukup panjang ya dari Teras Bambu ini ya. Apalagi tadi Mbak Friska juga menggandeng seniman atau pelaku usaha juga di sini gitu ya. Itu gimana ceritanya? Apa dengan konsep ini juga Mbak Friska sendiri atau ada campur tangan mereka dengan konsep bambunya, ruangan dan yang lainnya, dekorasi? Kalau untuk ya itulah bagi saya ketika kita memiliki sebuah keinginan ataupun sebuah wacana ide, kebanyakan dari kita untuk melanjutkan ke hal pergerakan ataupun belajar untuk mengaplikasikan. Nah itulah yang titik terberat ketika kita ingin ingin step lebih lanjut dari hanya sekedar ide dan gagasan. Nah ketika saya beriring berjalannya waktu, akhirnya saya coba belajar. Mungkin orang lain memiliki passion kayak dia senang ketika dia senang mancing. Mau dia pergi kemanapun dia akan kejar tuh mancing. Atau enggak orang yang diving ya. Orang saya lihat tuh teman-teman yang senang diving. Mereka diving tuh sampai ke berbagai pelosok Indonesia tuh. Karena kan kita indah banget ya. Saya bilang balik lagi Indonesia tuh kaya sekali. Alamnya, wah pokoknya budaya dan lain-lain. Jadi mungkin hari ini saya bisa bicara mungkin ini passion saya gitu. Saya senang gitu loh untuk mengulik apa lagi yang bisa saya lakukan. Karena kalau bicara ini mungkin lebih dalam mas, filosofi bambu tadi. Jadi saya menerapkan itu bukan hanya sekedar celotehan, tapi itu betul-betul saya kaji secara mendalam fungsi dan esensi kita berhidup. Tentu ketika saya bicara hari ini untuk dampak nilai ekonominya mungkin belum terlihat. Tapi bagi saya punya kepuasan tersendiri, banyak hal yang saya bisa belajar dari sini. Dan itu tidak ternilai sama sekali. Dan semoga apa yang kita usahakan hari ini tuh akan ada ya mungkin suatu saat impactnya gitu karena proses tadi ya. Dan bukan juga saya tidak mau menghilangkan peran serta teman-teman sahabat dari berbagai berbagai lintas ya, berbagai background. Mereka juga turut support untuk bisa memberikan inspirasi. Tapi tetap lagi ya saya melakukan kayak dekorasi, konsep, apa hal-hal. Tetap saya juga pernah beberapa kali bekerja sama dengan teman gitu yang sampai terakhir kemarin juga ternyata kita tidak bisa mengaplikasikan apa yang menjadi ruang ataupun pikiran kita gitu untuk diserahkan itu tidak bisa. Iya, betul. Dan memang akhirnya sekarang baru ya mungkin 1 minggu ini saya range ulang ya seperti dari nol lagi. Memang harus kita sendiri gitu lah yang bangun. Jadi memang dari awal itu seperti konsep bambu di sini, kayak ada ruang ruang tingkat di sini. Itu bukan hanya sekedar pengen tingkat, tapi di sini kita supaya bisa melihat cakrawala alam berpikir kita tuh lebih luas. Dunia ini Tuhan sudah menciptakan pikiran kita nih kan supaya untuk terus bisa diasah berpikir. Itulah fungsi daripada kenapa pengen ditingkat. Karena kalau kita lihat juga view-nya kan ke sana Sungai Cibanten ya. Betul. Dan ruang terbuka ya. Dan ruang terbuka pasti. Makanya karena jadi bisa melihat alam. Melihat alam dan nilai filosofinya adalah untuk bisa membuka ruang berpikir. Kenapa di sini terbuka? Jadi bukan hanya terbuka tapi memang kita tuh harus bisa bersinergi dengan alam. Harus bisa menjaga bumi. Ini kan punya semua tumbuh-tumbuhan nih. Saya belajar nih tidak ada semua jenis tanaman yang mereka tiba-tiba tumbuh. Proses di sini juga banyak saya dapat beberapa tanaman yang pembelajaran aja nih ya. Yang saya beli dari tempat tukang tanaman yang dia kurang terawat. Ternyata ketika kita bawa, kita rawat, ternyata itulah hidup. Ternyata tidak ada semua orang yang sempurna. Sesungguhnya ketika kita mau belajar, saya itu untuk saya, gitu. Walaupun kita secara nilai sisi akademisi, saya kan maksudnya banyak ketinggalan dengan teman-teman lain, mereka yang S2, S3 ataupun ya yang sekolah dengan berbagai hal, background macam-macam gitu. Tapi buat saya
saya mungkin lebih menarik ke dalam ya, untuk terus belajar bagaimana berinovasi menjadi manusia yang bisa bermanfaat seperti tanaman hari ini. Nah, jadi gimana dia diambil, gimana dia dimanfaatkan, Ya. bergunanya seperti apa, gimana kita mengeluarkan potensinya gitu ya. Itu. Jadi pemirsa dan juga pendengar Persatuan dari Banten, kita masih ngobrolin ya tentang teras bambu ini dengan Mbak Friska. Tapi sebelum kita nanti bahas menunya yang keindonesiaan tadi, Oke, ya, baik. kita akan break sebentar, tetap di Kiprah Indonesia. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pemirsa dan pendengar Pro1 RRI Banten, kita kembali di Kiprah Indonesia. Kita masih di Teras Bambu Kota Serang bersama dengan ownernya Mbak Friska Septianti Lintang ya. Tadi udah ngomongin tentang konsepnya, kemudian juga sejarah panjang dari teras bambu ini. Karena ke depan memang lagi-lagi tadi ya, ini memberdayakan masyarakat lokal, mungkin juga mereka bisa manfaatkan ini sebagai ruang publik, ruang ketemu gitu ya. Harapannya jangan lupa juga buat pemirsa misalnya cari tempat yang buat nongkrong, buat kumpul gitu ya. Kalau misalnya di Kota Serang yang padat, di sini nyari yang adem, nyari yang lebih tadi saya bilang sih lebih privacy ya di sini ya. Jadi nggak ketemu orang banyak. Iya, tapi di sini bisa ketemu orang banyak. Di sininya ketemu orang banyak gitu ya. Ini di Teras Bambu Kota Serang. Di tengah-tengah kebisingan kota. Itu dia. Jadi ketemunya di sini. Ini bisa kasih tahu teh, tempatnya letaknya di mana sih lebih pastinya? Tepatnya persisnya di seberang Makom Ki Mas Jong di Dalung, di Jembatan Dalung, dan di samping ini kiri kita adalah Sungai Cibanten. Sungai Cibanten. Sungai yang punya sejarah panjang dan luar biasa ya, yang melambangkan kejayaan masa Banten di masa lampau. Nah, itu dia. Jadi kalau tadi juga kan ngomongin cerita panjang dari teras bambu ini ya, Mbak Friska, ini juga ternyata cukup panjang. Bahkan sempat berganti
pengelolaannya akhirnya sekarang Mbak Friska kembali turun tangan Iya, dengan betul. sentuhannya sendiri gitu ya. Betul sekali. Per 1 minggu ini. Nah, ini ada nggak sih misalnya apa ya background dari Mbak Friska sendiri? Backgroundnya memang dari kuliner kah, bisnis kah, Oke. resep-resepnya gimana? Oke, baik. Heeh. Kalau dari dulu saya juga pernah bersekolah di Heeh. di SMK 32 di Jakarta Selatan di Tebet ya. Mm-mm. Dan sebenarnya saya bisa masuk di sana karena mungkin passion dari kecil nenek saya itu melihat potensi saya ini senang masak. Oke. Jadi nenek saya sering sekali ya udah dia tuh siapkan tepung, terigu, telur untuk saya bisa mengapresiasikan diri untuk bisa ya buat apa saja. Kayaknya dari sana gitu terbentuk dan nenek saya juga betul-betul seorang ibu ya Mm-mm. yang mana betul-betul masakan apapun semua dari A sampai Z tuh beliau yang ngurusin Bisa. karena anaknya banyak. Mm-mm. 18. Wow. Dan waktu itu juga nenek saya sempat wirausaha juga karena salah satu pengurus di IKA Boga Nasional tuh di Jakarta. Saya sering diajak-ajak ikut dengan beliau. Jadi kayak misalkan ada pesanan kue gitu kan dari kantornya tante-tante saya, tapi hanya by order saja gitu. Dan mungkin itu yang bikin saya jadinya kayak ke-trigger jadi seneng masak karena dari kecil ikut nenek saya terus. Jadi anak nenek saya tuh. Jadi dari kecil memang udah masak-masakan ya? Itu dia. Mainstream ya? Mainstream. Mbak ya? Ngeliatin gitu kan karena nenek saya kan dulu anaknya banyak tentu kan masaknya itu tidak sedikit ya. Iya, betul. Panci-panci besar dan yang bantuin masak itu ada sampai banyak orang. Dan saya karena kecil tinggal sama nenek ya ikut kemanapun nenek saya ikut. Akhirnya nenek saya di dapur saya ikut, nenek saya senam saya ikut, nenek saya pergi arisan dengan ibu-ibu IKA Boga Nasional saya ikut. Ikut gitu. juga. Oh berarti Itu mungkin latar belakangnya. apa namanya bisa dibilang akrabnya sama orang-orang supelnya juga dari nenek nih ya. Mungkin Suka bisa ikut jadi. sosialisasinya jadinya Mbak Friska ikutan gitu ya mau nggak mau. Bisa jadi dewasa sebelum waktunya. Dewasa sebelum waktunya. Tapi berarti ada pengaruhnya juga misalnya dari makanan-makanan di sini resepnya atau juga misalnya beberapa menunya dari nenek atau gimana? Kalau untuk resep sendiri sih ya ada campur tangan dari nenek saya mungkin karena kita di sini ada spesialisasinya yang mau diangkat dari Teras Bambu adalah tentang rabek. Jadi kalau nenek saya kurang begitu ramah untuk mengenalkan rabek, tapi ketika saya belajar turun ke bawah, oh ternyata ini tuh padu padannya nggak jauh beda dengan masakan Nusantara lainnya, cuma ditambah aksen kuat di rempahnya gitu kan. Akhirnya ya itulah karena kita punya background senang dan dimasak bisa, jadi akhirnya ya untuk bisa mengembangkan gitu ya. resep-resep itu nggak terlalu sulit. Tidak begini. sulit ya. Tidak Tapi, terlalu sulit. Jadi memang pemirsa ini kita kita bersama gitu ya bahwa rabek ini makanan khas Kota Serang ya yang perlu memang kita kenalkan. Dan hari ini yang masak rabek itu saya sendiri. Oh gitu. Dan sopnya itu semua saya sendiri. Nah, jadi mungkin lebih jelasnya coba kita sambil ini ya tahu lebih dalam menunya akan kita diantar langsung ini Oke. sama Mbak siapa ini? Ini Mbak Selfie, ini keren loh dia PKL dari SMK N3 gitu yang hari ini bisa bersama-sama belajar ya di Teras Bambu. Jadi emang apa pariwisata? Jurusan Tata Boga. Jurusan Tata Boga ya Tata Boga ya. Tata Boga. Tata Boga. Jadi ini bisa dilihat ini sebenarnya kalau kita ngomongin menunya banyak ya. Banyak, Mbak Friska ya. Semuanya keindonesiaan. Oh harus. Harus. Signature-nya itu harus menghadirkan panganan lokal walaupun saya juga ada untuk mengimbangi generasi beberapa tamu ataupun dari kalangan anak-anak muda yang Ada mereka permintaan pulang gitu gitu ya. ya kurang begitu tasty untuk lidah di Indonesia, tapi buat saya harus tetap. Saya juga punya ada menu-menu lain seperti ini kan rabek ya. Memang khas dari karakter orang-orang masakan zaman Kesultanan gitu yang kita angkat di sini, dan ada juga beberapa makanan yang sudah modern dimodernisasi seperti ayam bakar bumbu rabek, bebek ayam bakar bakar bumbunya rabek, gimana itu? Pokoknya semua bakar-bakaran di sini base-nya bumbu rabek. Bumbu rabek. Ya benar tadi kata Mbak Friska ya, bumbu rabek ini kan memang makanan kesultanan dulunya ya. Makanan raja akhirnya resepnya turun temurun. Iya. Apa sih Mbak Friska resepnya kalau rabek itu bisa dijelasin nggak? Mungkin ada yang masih awam belum tahu. Sebenarnya kalau saya melihat kalau rabek ini sendiri sih dia mungkin hampir sama seperti kalau kayak kita mungkin ada konro ataupun semur ya, tapi dia lebih dikuat di rempah-rempah. Semua rempah muncul, masuk. Akhirnya saya bikin di sini betul-betul
tastinya aromatik bumbunya yang kuat. Seperti kayu manis, ada cengkeh, kapulaga, bunga lawang, dan bumbu-bumbu lainnya yang disertakan di dalam bumbu rabek ini ya, seperti daun salam, daun jeruk ya kan, sereh gitu. Itu barang-barang ini ya, apa namanya, bahan-bahan kesukaan Belanda semua tuh. Iya Jadi betul. bahan. Lada di sini harus kuat, lada, terutama lada, cengkeh itu. Nah, mungkin kita zaman dulu kan betul-betul masa era kesultanan kan ya Kaya gitu kita ya. kaya sekali akan itu. Sebenarnya boleh nih ya. Sekarang bagi teman-teman petani berarti punya potensi nih untuk Banten untuk kita menghidupkan kembali perkebunan dan pertanian. Apalagi Rempah-rempah. bahan-bahannya ternyata kita banyak rempah-rempah ya untuk masakannya ya. Apa nih Mbak Prisa yang bisa dijelasin sama pemirsa, makanan di sini ada apa aja? Oke, makanan di sini tadi ya kita sebutkan rabek. karena spesialisasinya saya ingin belajar untuk bisa mengembangkan potensi dari rabek itu sendiri. Dari pertama saya tadi bilang juga ada berbagai jenis unggas ya, dan juga dari sapi dan kambing untuk dibakar. Bumbu bakarnya tuh biasanya bumbu rabek. Dan ada juga dan ada juga yang goreng. Kalau gorengnya itu kita padu padankan makanan bumbu-bumbu Nusantara dengan serundeng seperti saya pakai daun kari. Jadi kita digorengnya itu dengan bumbu serundeng dan juga daun kari dikolaborasikan. Kalau misalkan daun kari kan dikenal kalau kita lihat tuh ayam goreng dari Aceh ya. Iya, betul. Tapi saya padu padankan tetap serundeng itu kan identik ya Indonesia banget gitu loh. Sebenarnya sih saya tuh termasuk orang yang cinta masakan Indonesia. Bagi saya lidah kita mau pergi kemana pun nggak tahu ya karena kita orang Indonesia. Indonesian pride banget. Gitu. Ini carinya makanan Indonesia gitu ya. Dan ada rice bowl di sini juga. Rice bowl. Rice bowl, sausnya itu saus rabek. Rabek sauce. Jadi rabeknya bisa dibakar, jadi saus di rice bowl. Iya, gitu. Bisa untuk di orisinilnya juga. Nanti saya dimarahin sama teman-teman sejarawan dan budayawan. Wah, rabek kok pindah Kok jadi kayak berbeda. gitu, gitu ya? Tapi kita hadirkan tetap orisinilnya tetap ada, tapi yang untuk pengembangan modernnya juga ada. Ada. Ini semua resepnya dari Mbak Friska atau gimana? Saya. Alhamdulillah. Trialnya gimana? Alhamdulillah. Sendiri. Trialnya sendiri. Ya, karena senang di dapur tadi ya. Kadang-kadang Nguliknya orang gitu ya? ya ngulik kayaknya gini. Ya udah akhirnya ya itu tadi belajar untuk berkembang dan bertumbuh. Yang paling favorit apa, Mbak Friska? Kalau saya sih favorit kalau tanya sama saya favorit ya tadi ayam gorengnya favorit. Terus rabeknya favorit. Terus udah gitu bumbu bakarnya juga favorit gitu sih. Ya bisa dibilang semua favorit jadinya ya. Karena kan ngomongnya sama saya ya Masak gitu. sendiri. Kalau ini biasa yang datang ke sini apa tuh biasanya? Sebenarnya kalau macam-macam ya di sini tuh dari teman-teman akademisi, mahasiswa, pengusaha, ibu-ibu arisan. Terus kemarin juga saya seneng banget ketemu sama Mbak Eva. Terima kasih udah mau berkegiatan dengan teman-teman TK-nya di Five Preschool di sini. Karena di sini ramah lingkungan, banyak tanaman, jadi anak-anak TK bisa berkegiatan di sini. Oh iya, bisa juga nih ya. Sebenarnya Mau lari-lari sini nggak apa-apa ya? Boleh mas, kalau sebenarnya bagi saya tadi teras bambu itu sebenarnya ruang dan tempat gitu. Jadi bisa dilakukan apapun, orang berkumpul di sini selagi itu hal positif. Ya. Adapun makanan yang hadir itu sebagai penunjang. Ketika orang kumpul pasti butuh minum, pasti butuh makan, nah kami sediakan itu. Yang pasti titik kumpulnya teras bambu. Teras bambu, karena kan bambu itu berkumpul Iya ya. betul. Satu lagi deh, ini saya penasaran sama apa ini? Kelapa. Oke, ini kelapa. Sejarahnya Kelapa murni gimana? ya. Kalau sejarahnya ya nggak ada sejarah karena kita Indonesia ya. Teknik dengan kelapa ya kebetulan ada dari teman-teman namanya pengusaha di kelapa di sini menawarkan. Oh ya simbol juga sih karena kan kesehatan untuk minuman kesehatan juga salah satunya kelapa murni ya untuk antioksidan dan kita juga hadir beberapa minuman healthy juice gitu dan jenis kopi-kopian gitu. Kopi juga ada ya? Kopi-kopi ada dan ada minuman-minuman segar lainnya. Nah itu dia. Jadi sekali lagi ya, ini juga menjadi tempat untuk berkumpul. Satu lagi apa namanya tadi ke depan juga ada beberapa rencana dari Mbak Friska. Bukan hanya sekedar titik kumpul tapi ruang apresiasi. Ruang apresiasi. Nah, kenapa saya selalu gaungkan ruang apresiasi? Karena kan selama ini kalau kita tuh kenapa sih TikTok hari ini bisa eksis? Karena di sana semua orang siapapun bisa mengeksplor dirinya untuk bisa tampil. Bisa masuk gitu Bisa ya? masuk. Karena kan kita sebenarnya pada pengen tampil kan, tapi kita nggak punya ruang. Nah, disinilah kalau kita mau sama-sama ruang untuk tampil. Nah, next mungkin ke depan bisa kita bikin di sini seni teater mungkin atau pagelaran seni lainnya. Dan ketika yang sudah sambil saya kasih sedikit ya trigger di awal,
adalah untuk bisa memberikan ruang, space untuk teman-teman seni rupa. Seni lukis apa seni memahat atau Iya. apapun yang mereka bisa tampilkan yang bertujuan untuk membangun ekonomi kreatif di Banten. Nah, itu dia. Tapi dari apa namanya, obrolan kita cukup panjang nih ya, Iya. Mbak Friska ya. Tadi kan sempat banyak dengar kayak kebanggaan kita terhadap Indonesia gitu ya. Mbak Friska juga menggaung-gaungkan bahwa Oh, kita iya nih harus dong. bangga deh sebagai Bangga dong. orang Indonesia gitu Iya, ya. signature banget nih dari Kenapa Indonesia. sih Mbak Friska, ada yang mau diceritain nggak? Satu, karena saya orang Indonesia, Iya. gitu. Asli Tentu, mana sih Mbak Friska? kalau saya ada keturunan dari Sumatera, dari Medan, dan juga dari Menes, perpaduan dari dua darah itu ya. Ya nggak tahu juga nenek moyang saya mungkin dulunya ada keturunan lain-lain, tapi yang saya tahu Ketemunya hari gimana tuh ya, dari Medan ke Menes jauh juga ya? jauh juga. Dulu ya mungkin karena ayah saya ikut dengan orang tuanya banyak usaha di Medan dan bertemu dengan ibu saya, kebetulan juga sering lintas Jakarta Medan, yang berjodoh itu tadi mungkin. Jadi kenapa saya selalu mengedepankan tentang Indonesia. Hari ini yang buat yang saya apa ya khawatirkan untuk generasi kita ke depan, mungkin dari gambar yang sudah ada yang kita lihat hari inilah, kita lebih senang dan lebih gemar untuk bisa mengeksplosur terkait tentang kebangsaan orang luar. Dari mulai fashion, makanan, lifestyle, dan lain-lain. Bagi saya padahal itu sendiri mulai terkikisnya nilai-nilai kecintaan terhadap Indonesia. Kalau kita Indonesia mungkin terlalu luas, tapi setidaknya karena kita berdiri sekarang menginjakan kaki kita di bumi Banten, kenapa sih nggak kita coba ya ulas apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk bisa mengembalikan Jati diri gitu ya. kecintaan terhadap Banten, terhadap Indonesia. Nah, mungkin salah satunya adalah dengan ruang teras bambu ini. Kenapa saya selalu kedepankan atau gaungkan dengan kebudayaan, dengan sejarah. Karena untuk mengenal daripada jati diri itu sendiri. Karena nggak mungkin kita Indonesia ini bisa berdiri kalau kita tidak cinta. Membangun sebuah awareness kecintaan Indonesia tentu kan harus ada proses. Bukan hanya serta-merta orang sayang Indonesia. Tapi bagaimana sih kita untuk bisa melakukan itu semua dengan cara ini, memperkenalkan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, saya sendiri pun sebenarnya baru belajar nih, baru tahu oh ada makanan rabek loh. Saya baru tahu beberapa tahun belakangan ini kalau di kita tuh ternyata ada rabek. Akhirnya saya pelajari karena bagi saya mau dari daerah mana Indonesia selagi itu Indonesia gitu kan. Kenapa nggak kita mulai kembalikan kecintaan kita terhadap Indonesia, awareness kita. Nanti kan mulai dari sejarahnya, budayanya ataupun keseniannya. Nanti akan timbul kita ke-trigger untuk kita menindaklanjuti dari hal-hal lain. Betul. Untuk kita lebih mengenal Indonesia atau mengenal Banten lebih dekat. Makanya sayang aja dulu, bangga aja dulu gitu ya. Nanti Sebenarnya kita harus bangga harus karena bangga. kita nggak kenal, makanya kita nggak bangga. Kalau kita lihat sejarah nenek moyang kita dulu, wah luar biasa sekali. Saya jadi bangga banget. Gitu. Tapi apa sih tantangan yang mungkin Mbak Friska ini hadapin gitu ya selama ini ya, tadi mungkin sebagai di bisnis kuliner atau mungkin tadi sebagai yang memang bangganya tentang Indonesia ini. Banyak sih, banyak. Apa sih tantangannya? Tantangannya pertama banyak yang bilang ngapain sih ribet-ribet banget gitu kan, udah Iya. kafe udah jualan kafe aja. Ada Itulah pemerintah seninya. gitu ya. Iya, bagi saya itulah seninya. Hidup itu kan berseni. Makanya ketika saya bertemu dengan para seniman, mereka kan punya pattern dalam hidup mereka untuk melakukan mengungkapkan jati diri mereka. Nah, bagi saya di sini seni berhidup adalah bagaimana kita ketika memiliki tujuan ingin membuat sketsa hidup kita, tentu kita harus tahu nih polanya seperti apa, mekanisme dan tujuannya seperti apa, sehingga kita tuh tahu apa sih langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menerapkan yang menjadi mimpi dan harapan kita. Banyak tantangannya hari ini, lifestyle tadi saya bicara tentang fashion, lifestyle. Orang-orang Indonesia hari ini tuh lebih gemar yang sifatnya bangga dengan hal yang berbau ke barat-baratan. Gitu. Ya dengan bangsa lain lah, nggak selalu negara barat. Nah, untuk mengembalikan itu tentu ada beberapa proses. Contoh, kayak kita lihat coffee shop. Coffee shop hari ini, itu pasti ketika bicara platter, itu sosis. Ataupun makan-makan frozen lainnya. Kalau platter di Kentang goreng sini, gitu ya. ya. Kalau platter di sini tuh ada ubi, ada singkong, ada ubi singkong. terus ada apa namanya bontot gitu kan, fish roll gitu. Seperti itu sih. Jadi apa ya? Supaya kita tuh mengenal tradisi kita tuh, panganan kita. Oh, kalau di luar negeri kan singkong sama ubi itu mahal banget gitu. Jadi buat saya
kenapa sih nggak kita mulai coba kembalikan lagi ya, itu salah satunya. Jadi apa tantangan terbesar yang biasa dihadapi? Ya kalau misalkan tantangan terbesarnya bagi kita memperkenalkan makanan itu tadi. Makanan tadi itu ya. Makanan tadi, jadi kayak misalkan orang-orang di kafe-kafe luar, resto luar kan banyak kayak makan makanan yang berbau barat-baratan kayak Iya. contoh ada meatballs lah, pakai saus apa, barbecue lah. Padahal kalau saya pengen, maksudnya saya ulas ya di kita nih dunia di kuliner ataupun di dunia perdapuran ya kitchen, barbecue itulah bumbu. Barbecue itu bumbu, tapi bisa di sini tuh di Indonesia tuh jadi nama gitu loh. Bumbu itu kan sebenarnya bisa barbecue itu kan cara mengolah bakaran Iya. barbecue. Jadi bukan sausnya. Sausnya tuh bisa apa aja, bisa bumbu kuning, bumbu merah, bumbu rabe gitu, apapun. Tekniknya barbecue itu ya. Barbecue itu. Nah, dan ataupun makanan-makanan luar lainnya ya. Itulah tantangannya bagi saya di sini. Memang agak anak muda tuh agak sulit menerima masakan ya ayam bakar atau misalkan ada. Tapi buat saya kita kenalkan saja dulu. Jangan pernah berputus asa. Perlahan insya Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa kolaborasikan makanan-makanan tradisional dengan kekinian seperti tadi kan, ayam crispy rabek sauce. Bumbu rabek gitu ya. Untuk tetap masih ada cita, modernnya ada, tapi aksen untuk kita memperkenalkan cita rasa Indonesia itu tetap ada gitu. Jadi salah satunya bisa datang ke Teras Bambu ini ya pemirsa ya. Baik, karena ini obrolan juga udah sungguh panjang nih, Mbak Priska. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan sama pemirsa kita, sama pendengar kita juga di Persatu RRI Banten gitu ya. Harapannya ke depan dari Mbak Priska apa? Atau mungkin untuk pemerintah kita, Kota Serang, Mbak Priska melihatnya seperti apa sih untuk perkembangan budayanya? Baik, ini bagian daripada sharing ya. Iya. Mungkin kita tuh di Kota Serang khususnya di Provinsi Banten sebenarnya itu bagian daripada daerah yang cukup luar biasa ya, potensi yang dari segi alamnya ataupun peninggalan sejarahnya yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini kita hanya butuh untuk dibenahi satu dari mulai kebersihan, karena jujur pasti nggak terima, tapi ini kenyataan bahwa Kota Serang adalah kota yang kumuh. Dan Banten ini potensi sekali dari segi alamnya, tapi belum dimaksimalkan. Karena bagi saya mungkin harus dilakukan klasifikasi terkait tentang pengembangan industrial ataupun pemisahan dari perkebunannya, pertaniannya, ataupun dari berbagai sektor-sektor lainnya. Dan harapan saya semoga pelaku bisnis yang ada di Banten ataupun yang ada di Kota Serang, tolong ketika memang bisa memungkinkan dari putra daerah. Iya. Karena saya khawatir melihat keadaan hari ini, berita hari ini dan realitanya banyak sekali pihak luar yang mereka mengakuisisi daripada usaha-usaha yang ada di Banten ini. Itu sih ngeri. Nanti kita akan tertindas nih. Itu aja. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Kalau bukan kita siapa lagi. Dan bagi saya di sini untuk anak muda, teman-teman lainnya, siapapun yang ingin berkolaborasi dengan Teras Bambu untuk sebagai ruang apresiasi baik dari segi dunia pendidikan ataupun dari segi keilmuan yang lainnya, mangga. Teras Bambu, ruang kita semua untuk siapapun, dan semoga bisa memberikan banyak inspirasi kepada siapapun. Iya, itu dia. Jadi silakan datang ke Teras Bambu, tepatnya di Dalung, Kota Serang ya. Iya. Google Maps ada ya? Ada. Ada dong. Ruang penuh harapan dan doa. Ruang penuh harapan dan doa. Baik, Mbak Priska, terima kasih obrolannya Sama-sama. untuk kesempatan kali ini. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Iya. Sukses terus buat kegiatannya. Amin. Terima kasih banyak Mas Dede dan juga segenap kru yang ada hari ini hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Banten, sekian untuk Kiprah Indonesia edisi kali ini dari Teras Bambu Kota Serang. Saya Dedi Firdaus pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.